Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini Pak Yuda akan coba menjelaskan tutorial untuk membuat nomor halaman ya di tugas akhir sekolah untuk kelas 9 ya. Baik, di sini sudah ada contoh tugas akhir milik alumni tahun lalu ya, angkatan tahun lalu, punya Kak Kazimi ya. Nah, ini nanti nomor halamannya nanti kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Nah, di bagian cover itu tidak ada nomor halaman ya, baik di header atau footer. Lalu nanti masuk ke halaman lembar pengesahan. Nah, dari sini mulai ada nomor halaman ya. Nomor halamannya itu dimulai dengan huruf atau angka Romawi. Nah, ini ya, Romawi. 1, I kecil ya, huruf I kecil. Ini kita ke atas itu. Lalu setelah itu sampai seterusnya ya, teman-teman ya. Ini Romawi, huruf Romawi atau angka Romawi itu sampai bagian daftar isi. Nah, di bagian daftar isi, nah ini ya, Romawi ke-6. Lalu setelah itu di bagian bab ya, bab 1 sudah mulai menggunakan angka atau nomor ya untuk nomor halamannya, angka seperti biasanya. Tapi yang membedakan adalah untuk halaman dengan judul bab, baik itu bab 1, bab 2, sampai bab 5 ya, atau bab 4, itu nomor halamannya letaknya di bawah di tengah. Sedangkan yang tidak ada nomor atau bab ya, yang tidak ada judul bab, itu posisi nomor halamannya ada di pojok kanan atas. Jadi Bapak ulangi ya, teman-teman. Untuk halaman TA yang di situ terdapat judul bab, baik bab 1 sampai bab 5, itu nomor halamannya posisinya di bawah, di tengah atau di footer ya, di tengah. Sedangkan yang tidak ada judul babnya itu di kanan atas atau di header di sebelah kanan ya. Nah, seperti ini. Nah, ini bab 2 juga sama, posisinya di bawah, di tengah ya. Nomor 3 halamannya. Lalu setelah itu tidak ada judul bab, posisi halamannya di kanan atas. Nah, ini masih di kanan atas karena tidak ada judul bab. Nah, seperti itu ya. Lalu bagaimana cara membuat nomor halaman yang bervariasi seperti itu ya, teman-teman? Ada yang di awal itu di cover tidak ada nomor halaman, setelah cover ada nomor halaman tapi dia bentuknya angka Romawi, setelah daftar isi masuk ke bab nomor halamannya angka, lalu posisinya berbeda-beda. Nah, itu bagaimana cara buatnya? Oke, kita akan coba sama-sama ya untuk membuat nomor halamannya. Baik, sebelum kita ke membuat nomor halaman, Bapak akan coba melist ya, atau membreakdown apa saja yang harus kita lakukan dan kita butuhkan untuk membuat nomor halaman ini. Oke, yang pertama itu pastikan tugas akhir teman-teman itu sudah selesai semua atau sudah fix ya. Tidak ada lagi revisi yang sifatnya banyak ya, atau revisi dalam jumlah banyak atau besar. Jadi sudah fix ya, sudah 98% lah gitu. Nah, setelah itu baru kita lebih nyaman dalam membuat nomor halaman. Karena kalau misalnya nanti banyak revisian lagi, pasti nomor halamannya juga ada banyak yang berubah seperti itu ya, baik posisinya atau jenis nomor halamannya seperti itu. Nah, jadi pastikan dulu TA teman-teman itu minimal itu 95 atau 98% sudah fix ya. Mulai dari cover sampai riwayat hidup
seperti itu. Dan di dalam satu file, tidak dipisah-pisah ya, tidak dipisah. Cover dulu, setelah itu file berikutnya ada file bab 1, file berikutnya. Jadi sudah disatukan ke dalam satu file semuanya, baik dari cover sampai riwayat hidup ya teman-teman. Nah, setelah dipastikan fix tugas akhir kalian, nah yang perlu kalian cermati untuk teknis pembuatan halaman TA ini adalah nanti kita banyak menggunakan fitur page break ya teman-teman. Page break ini ada di menu layout ya. Nah, di page break ini nanti kita akan menggunakan next page ya. Jadi di sini page break ini nanti akan membagi halaman-halaman itu menjadi beberapa section. Oke. Nah, setelah page break itu, setelah kita banyak menggunakan fitur page break, yang pasti kita nanti menggunakan fitur format atau page number ya. Page number dan format page number. Nah, di fitur page number ini kita akan membuat nomor halaman ya teman-teman. Di format page number kita akan memformat sesuai dengan kebutuhan. Misalnya tadi kalau dia halamannya halaman lembar pengesahan sampai daftar isi, berarti kan formatnya nomor halamannya itu adalah Romawi ya, seperti itu. Sedangkan kalau yang bab mulai dari bab 1 sampai bab 4 atau 5 itu kan nomor halamannya berupa angka biasa ya, dan posisinya berbeda-beda. Nah, itu nanti akan kita atur di format page number. Setelah itu ada juga fitur namanya itu link to previous ya. Ini ada di bagian header and footer ya kalau nggak salah. Ya, ada di bagian header and footer. Tadi page break ada di next page itu ada di bagian page break ya. Nanti yang kita pakai page breaknya adalah next page ya, untuk membuat section. Nah, ini ketiga ini ya teman-teman yang kita butuhkan, dan yang paling penting adalah kita butuhkan ketelitian ya teman-teman ya. Ketelitian dan kesabaran dalam membuat halaman ini. Kenapa ketelitian itu dibutuhkan? Ketika tergantung juga dengan jumlah halaman TA kalian ya. Semakin banyak jumlah halaman TA kalian, berarti ketelitian kalian dalam membuat nomor halaman itu harus semakin ditingkatkan, dan kesabarannya juga seperti itu. Karena mungkin ketika membuat nomor halaman ada beberapa yang tidak pas nanti ya. Nah, itu dibutuhkan ketelitian dan kesabaran untuk mencoba membuatnya. Oke, itu ya yang kita butuhkan teknisnya untuk membuat nomor halaman di tugas akhir. Nah, sebelum kita membuat nomor halaman, pertama kita harus memastikan yang pertama itu setiap halaman di TA kita itu tidak ada section atau page break ya. Pertama kita pastikan itu dulu teman-teman. Setelah itu, kenapa kita harus pastikan ini? Karena kalau misalnya kita tidak pastikan ini dan ternyata ada page break-nya, nanti nomor halamannya akan bisa jadi akan berantakan seperti itu ya. Lalu yang kedua, pastikan di setiap halaman itu belum ada nomor halamannya ya. Belum ada nomor halamannya. Jadi kalau ada, itu kita harus hapus dulu ya. Seperti itu. Dan yang ketiga, pastikan lagi link to previous-nya itu tidak aktif ya teman-teman.
tidak aktif. Jadi sebelum kita membuat nomor halaman di dalam tugas akhir kita, kita harus memastikan 3 hal ini ya. Yang pertama, di setiap halaman itu tidak ada section atau page break. Dan pastikan juga tidak ada nomor halamannya ya, bersih seperti itu. Dan pastikan tidak ada link to previous yang aktif di setiap nomor halaman. Oke, itu ya teman-teman. Nah, itu untuk teknisnya. Sekarang coba kita praktekkan ya di dalam file tugas akhir. Oke, di sini file tugas akhir yang Bapak ambil untuk contoh. Ini kan sudah ada nomor halamannya ya, dan pastinya sudah ada page break ya, yaitu menggunakan next page. Nah, kita harus pastikan nomor halaman dan page breaknya itu kita hilangkan ya. Kita hilangkan dari TA ini. Cara menghilangkannya, pertama kita hilangkan dulu nomor halaman ya teman-teman ya. Nah, ini nomor halamannya kita tinggal klik 2 kali aja di header atau footer, lalu kita delete, kita klik delete 2 kali. Oke, hilang ya. Ya, yang di bagian bab juga sama, kita delete. Ini juga kita delete. Kalian blok ya nomor halaman, terus kita pencet delete ya di keyboard. Jadi kalau ada nomor halaman di TA kalian, pastikan kalian hapus dulu ya teman-teman, karena kita mau membuat nomor halamannya dari awal ya. Jadi biar nomor halamannya itu terurut dengan betul ya teman-teman. Oke, nah ini sudah tidak ada bab 3-nya, nomor halamannya juga, bab 4 juga tidak ada. Nah, daftar pustaka juga kita hapus. Ya, sudah bersih ya dari nomor halaman. Baik, nomor halaman sudah kita hapus, teman-teman. Selanjutnya kita hapus link to previous ya. Jadi link to previous ini adalah navigasi yang dibutuhkan untuk menghubungkan format nomor halaman. Jadi misalnya format nomor halaman awal itu misalnya dia posisinya di bawah di tengah, maka halaman selanjutnya kalau link to previousnya itu aktif, maka dia akan mengikuti juga posisinya seperti itu. Kita pastikan dulu link to previous ini tidak aktif di semua halaman ya. Baik, kita lihat dulu dari daftar dari lembar pengesahan sampai daftar isi ya. Cara memastikannya adalah kita tinggal klik di bagian header atau footer ya. Oke, di header, lalu kita lihat di menu header footer. Nah, di sini ada link to previous. Kalau link to previous aktif, dia seperti ini teman-teman ya. Dia akan apa namanya, dia akan seperti ini ya, apa namanya, ada warna abu-abunya ya di link to previousnya seperti itu. Pastikan link to previousnya itu nonaktif. Oke, di header sini juga sudah nonaktif, ini juga footernya juga sudah nonaktif. Oke, di sini juga, di sini juga. Kok ribet sih Pak? Ya ini tadi ya. Poin yang keempat adalah ketelitian dan kesabaran ya. Seperti itu. Agar nomor halaman itu nanti sesuai dan terurut dengan betul ya. Oke, kita pastikan di setiap header dan footer halaman itu link to previous itu sudah tidak aktif. Oke, nah ini ya di bab 1 ada, kita perhatikan di headernya, di footernya nggak ada. Oke, nah ini juga sudah aktif. Oke, nah ini ya, kita matikan lagi. Oke, ini matikan. Pokoknya di setiap header dan footer dari setiap halaman itu pastikan link to previousnya itu kalian nonaktifkan dulu ya teman-teman. Oke, ini sudah tidak ada juga.
Nah, ini ada ya di bab 3. Coba di bab 2-nya, oke, tidak ada. Sudah. Oke. Nah, bab 3 ya. Oke. Ini Bapak tidak percepat ya videonya, teman-teman. Jadi biar kalian melihat ya dari awal sampai akhir secara utuh, gitu ya, agar tidak ada yang terpotong apa namanya tutorialnya seperti itu, tidak ada yang terlewat. Oke, ini masih ada link to previews-nya, kita tekan ya. Oke, sedikit lagi. Nah, ini daftar pustaka. Oke, riwayat hidup ya. Oke, sudah tidak ada link to previews-nya. Selanjutnya adalah, nah ini ada di header and footer, ini ada different first page ya. Nah ini kita nonaktifkan juga ya. Different first page-nya kita nonaktifkan. Kalau ini cukup sekali aja ya ngekliknya, teman-teman. Tidak perlu tiap halaman. Oh, ada ternyata. Nah, pastikan juga di setiap halaman different first page-nya itu nonaktif dulu ya, teman-teman ya. Tadi Bapak ada yang kelewat. Jadi pastikan ini bersih dari link to previews dan different first page di setiap header and footer dari halaman TA kalian ya. Jadi setiap halaman itu kan mempunyai header and footer ya. Header itu bagian atas, footer itu bagian bawah ya. Nah bukan biasanya nomor halaman itu nanti adanya di header and footer seperti itu ya, bukan di header and footer ya, adanya di header atau di footer ya, tergantung dengan format yang diminta ya. Kalau dia halaman bab berarti dia ada di header, ada di footer di bagian bawah. Nah ini kita matikan ya different first page. Oke, nah ini masih ada nomor halaman nih, kita delete aja. Baik, sudah bersih ya, header and footernya sudah bersih dari nomor halaman, dari link to previous, dan different first page. Oke, langkah selanjutnya adalah kita pastikan page break-nya itu tidak ada ya di setiap halaman. Oke, jadi page break-nya itu kita hapus dari setiap halaman. Oke, pertama untuk page break itu untuk mengetahui apakah halaman TA kita menggunakan page break, bisa kita lihat di sini teman-teman, di bagian header atau di header ini kan ada tulisan ya, header section 1. Nah ini berarti header section pertama seperti itu ya. Dan ini juga sama ya, footer section 1 berarti footer section pertama. Nah setelah itu, setelah cover di lembar pengesahan ada header section 2. Berarti ini header section kedua. Nah ini berarti sudah diberikan page break di cover ya. Jadi kalau sudah berganti section berarti dia sudah diberikan page break. Nah ini seperti ini ya. Tuh, ini hasil section 2. Nah, setelah daftar isi biasanya sudah ganti section. Nah ini section 2 ya, daftar isinya sampai sini. Oke, terakhir ini daftar isi. Nah itu kan section 3 ya, mulai section baru. Nah berarti di sini ada page break. Nah itu tandanya ada page break ya, pergantian section. Nah gimana cara menghapus page break-nya itu teman-teman? Caranya kita ke menu home ya, ke menu home, lalu kita klik tombol ini, show or hide. Nah ini kita klik, ini untuk memunculkan tanda page break-nya. Jadi sebenarnya tanda page break-nya ini disembunyikan, tapi ini bisa kita show ya, kita bisa show up dengan klik tombol yang ini.
Ya, ini ya, di menu home, di bagian paragraf, di samping kiri style. Nah, yang ini ya, kayak huruf P kebalik ya. Oke, ini kita klik. Nah, nanti akan muncul nih seperti ini. Tek tek ya. Nah, ini nih ya. Nah, di sini muncul tuh section break next page. Nah, ini berarti tanda page break-nya. Nah, ini yang harus kita hapus, teman-teman. Oke, cara menghapusnya kayak kita matikan dulu header and footer-nya dengan cara klik 2 kali di tengah-tengah halaman. Lalu ini kita sorot aja ya. Oke, atau kita klik 2 kali di sini. Oh, nggak bisa ya. Sudah. Oke, kita delete coba. Oke, oh. Jadi kita langsung klik aja ya di bagian sini ya, di samping section break-nya. Kursornya kita arahkan di samping section break, lalu kita pencet tombol delete di keyboard. Nah, section break-nya terhapus. Coba kita lihat apakah sectionnya berubah ya. Kita aktifkan lagi footernya. Nah, sectionnya menjadi section 1 lagi ya, berarti page break-nya sudah dihapus tadi ya, sudah berhasil dihapus. Oke, nah ada lagi nih seperti, nah yang ini nggak ada ya, ini tidak ada sampai di daftar isi ya sepertinya. Oke, sampai ke daftar isi kita lihat, ini daftar isi. Nah ini ya teman-teman, ini adalah section break sebelum masuk ke halaman bab 1 dari halaman terakhir daftar isi ya. Nah, ini kita hapus juga, kita klik di sini, lalu kita pencet tombol delete di keyboard. Ini bab satunya naik, kita enter aja ke bawah. Oke, bab 1. Lalu coba kita lihat di sini apakah ada. Nah, di sini section 1 dan section 2 ya. Berarti di sini ada page break-nya. Oke, kita harus hapus page break-nya, teman-teman. Oke, kita cari dulu ya. Nah, ini ya page break-nya nih yang agak kecil ya. Bentar. Oke, kita delete. Oke, sudah dihapus. Coba kita lihat lagi. Nah, sectionnya berubah ya jadi section 1. Oke. Nah, di sini juga ada page break ya. Kita cek di sebelah sini. Ini kita delete. Ya, sudah. Kita cek lagi. Masih ada section 2 ya. Ini kita delete. Ya, ini berubah ya. Nah, ini kita enter dulu deh bab 2-nya. Terus kita delete. Oke. Nah, kita lihat. Nah, sudah ini ya. Oke, sectionnya 1 semua ya. Section 1 berarti tidak ada page break-nya. Nah, ini ada page break. Nah, ini ya. Ini kita delete. Kita enter lagi. Ya, ini sudah section 1 lagi. Section 1. Nah, ini ada ya ada section break juga di sini. Ini kita delete.
Oke, turunin lagi judul babnya, kita lihat lagi headernya. Oke, sudah section 1 lagi. Oke, section 1. Nah, ini page break lagi. Kita delete lagi. Oke, ada, kita enter dulu ke bawah biar dia tidak ikut ke atas ya. Oke, baru ini kita delete. Nah, ini kita ke bawahkan lagi. Ya. Ya. Oke, header, footer. Baik, sudah tidak ada section ya teman-teman ya, berarti page breaknya insya Allah sudah bersih. Nah, kita lihat tuh ya, tidak ada footer section 1, section 2 seperti itu, cuma ada tulisan footer dan header, berarti page breaknya sudah bersih ya dari nomor dari halaman TA kita. Baik, setelah kita bersihkan semua tadi, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat section dari setiap nomor halaman. Oke. Lah kok Pak, tadi udah dihapus kok dibikin lagi sectionnya. Nah, jadi gini teman-teman, kenapa kita harus pastikan bersih dulu dari section atau page break, lalu link to previous, terus tadi ada different first page, agar TA yang kita buat itu benar-benar nomor halamannya itu urut sesuai dengan format yang kita mau, seperti itu ya teman-teman. Takutnya kalau masih ada nanti format nomor halamannya tidak sesuai yang kita inginkan ketika kita buat nomor halamannya. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan tambahkan page break. Yang pertama adalah ini kita close dulu header and footernya. Setelah itu ini biar seperti ini aja dulu ya teman-teman ya. Apa namanya, fitur show or hide-nya ini kita tampilkan aja dulu ya, nggak apa-apa, biar lebih jelas. Nah, page break yang pertama atau section yang pertama yang kita buat adalah setelah cover ya. Nah, jadi cover ini kan dia tidak ada nomor halaman ya teman-teman ya, tidak ada nomor halaman. Ini kita harus buat page breaknya, sedangkan setelah cover lembar pengesahan itu ada nomor halaman seperti itu. Kita nggak bisa langsung bikin nomor halaman di sini dengan apa namanya, dengan angka Romawi 1 ya. Nah, di sininya pasti akan muncul nomor halaman. Coba kita lihat ya. Misalnya kita mau buat di sini ya, angka Romawi 1 di lembar pengesahan. Ya, sebentar nih ada. Enter dulu. Nah. Oke, ini ya, page number. Posisinya di bawah di tengah atau langsung format page number, lalu pilih yang Romawi. Start at-nya sama yang 1 ya. Ya, ini kita masukkan bottom of page. Nah, pasti di sini langsung 2 ya, teman-teman ya. Romawi 2. Di sini Romawi 1. Padahal di sini kan di cover itu tidak ada nomor halaman ya. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita menggunakan tadi page break ya. Kita membuat section dengan page break. Nah, kita taruh kursornya di kata terakhir dari cover ya, 2023 di sini ya, pas di belakangnya. Oke. Setelah itu kita klik menu layout, lalu di situ ada di bagian page setup itu ada tombol breaks. Ini kita klik breaks, lalu pilih next page ya. Next page ini akan menginsert atau menambahkan section break baru ya, atau menambahkan section baru ke halaman selanjutnya, seperti itu ya. Nah, jadi di cover itu nanti section pertama, nanti setelah cover lembar pengesahan mulai section baru yaitu section kedua. Oke, ini kita klik next page.
Nah, nanti akan muncul seperti ini. Coba kita lihat ya. Nah, ini ya, section 1, section 2. Ya. Lalu ini agak turun judul lembar pengesahan ini kita backspace saja. Setelah itu baru kita buat nomor halamannya ya. Kita aktifkan footer di lembar pengesahan. Ya. Oke. Kita aktifkan footer di lembar pengesahan. Nah, ini section 2 ya. Baik. Lalu ini link to previews-nya kita nonaktifkan ya. Nah, ini kan aktif ya link to previews. Kita nonaktifkan. Setelah itu kita klik page number ya. Page number. Posisinya di bottom of page ya, atau di bawah halaman. Nah, kita pilih yang plain number 2 yang posisinya ada di tengah bawah ya. Oke. Nah, kalau misalnya di sini teman-teman nomor halamannya masih berupa angka, kalian klik page number lagi, lalu format page number. Nah, number formatnya kalian ganti ya dengan apa namanya ini, dengan angka Romawi ya, seperti itu. Lalu oke. Nah, kita lihat. Nah, di cover tidak ada nomor halaman ya. Tapi di bagian mulai dari lembar pengesahan, lembar persembahan itu sudah ada nomor halamannya ya, sampai daftar isi. Daftar isinya di sini 2 halaman, jadi sampai Romawi 6. Nah, harusnya setelah itu di bab 1, bab 1 pendahuluan, ini nomor halamannya harusnya berupa angka dan dimulai dengan angka 1 dengan posisi di bawah tengah halaman, seperti itu. Di bawah, di tengah halaman, atau di footer ya, di tengah. Tapi ini masih Romawi karena masih mengikuti halaman sebelumnya. Nah, ini masih section 2 ya, teman-teman. Berarti kita harus buat page break lagi ya. Kita harus buat section baru lagi dengan page break di halaman terakhir dari daftar isi, karena setelah daftar isi kan langsung bab 1 ya. Oke, kita close dulu header and footernya. Terus kita ke halaman terakhir daftar isi. Nah, di sini kan banyak tanda show and hide-nya ya, teman-teman. Kalian pastikan klik di tanda show and hide yang terakhir. Nah, di sini. Setelah itu kita ke layout lagi ya, ke layout, lalu breaks lagi, lalu pilih next page ya. Nah, ini next page-nya sudah terbentuk ya, section break-nya. Nah, ini kalau apa namanya, judul bab satunya itu ke bawah ya, ini kita hapus aja ya. Nah, jadi dia naik lagi. Oke, kita lihat header footer kita aktifkan, coba. Nah, ini section 2, and then di sini section 3 ya. Jadi sudah berganti section yang baru ya di halaman bab 1. Setelah itu, nah di sini masih angka Romawi, teman-teman. Ya, masih angka Romawi harusnya. Tapi di sini angka Romawinya sudah ganti, tadi 7 jadi ini 1 ya. Nah, tinggal kita ganti formatnya jadi nomor. Sama nih link to previews-nya kita nonaktifkan dulu ya. Kita nonaktifkan. Oke. Coba kita lihat di headernya apakah ada link to previews. Nah, ini kita nonaktifkan juga. Oke. Kita kembali lagi ke footer halaman 1. Nah, ini tinggal kita ganti dengan cara klik page number, format page number, and number formatnya kita ganti jadi angka ya, start at 1 ya, pastikan. Oke, nah sudah berganti ya. Kita lihat lagi dari cover apakah betul ya. Oke, di cover tidak ada nomor halaman. Lalu di lembar pengesahan I1, kita nyebutnya I1 aja ya gitu ya, biar gampang ya teman-teman. I1 sampai daftar isi di 6 ya, Romawi 6. Lalu di bab 1 mulai, nah
angka 1 ya. Angka 1 dengan nomor ya, nomor 1 gitu ya. Angka biasa ya, teman-teman. Nah, ini kan karena ada judul babnya, ini posisi halamannya sudah betul. Sekarang tinggal yang tidak ada judul babnya. Nah, judul babnya harusnya kan posisi halamannya bukan di footer, bukan di tengah ya. Bukan di footer dan di tengah, tapi di header, di sebelah kanan. Bagaimana caranya? Oke, caranya sama. Kita berikan page break lagi. Kita buat section baru lagi. Ya, kita buat section baru lagi di sini ya. Oke, di sini teman-teman kita kasih page break. Ini kan bab 1 ya, yang ada judul bab ini ya. Kita pastikan kita klik di sini di akhir. Karena ada suara motor. Di akhir kalimat atau akhir paragraf. Lalu kita tambahkan page break lagi. Ke menu layout, breaks, and next page. Oke. Ya udah ya, teman-teman. Setelah itu kita lihat header footernya. Kita aktifkan. Nah, section 3 and then di sini section 4 ya. Tapi nomor halamannya belum di header, belum di kanan header ya. Masih di footer. Nah, ini di footer tinggal, oh ya, link to preview-nya jangan lupa di nonaktifkan ya, teman-teman. Di nonaktifkan, baik di header atau di footer ya. Kita nonaktifkan. Baik, ini satu, oke, ini kita hapus ya. Ini kita hapus. Lalu kita pindahkan di sini, kita klik di sini di headernya. Lalu kita ke page number, top of page ya berarti ya. Pilih yang plain number 3 karena dia posisinya di kanan atas. Nah, sudah di posisinya sudah betul, tapi nomornya bukan nomor 1 halamannya, harusnya nomor 2 ya. Ini tinggal kita ke page number lagi. Lalu format. Atau kita bisa continue from previous section ya. Nanti dia akan melanjutkan nomornya. Oke, dilanjutkan ya 1, 2. Tapi di bawah tengah itu sudah tidak ada nomor halaman. Nah, kita lihat. Oh, ternyata ini bab berapa? Bab 1 ya. Oke, langsung bab 2 ya. Berarti langkah selanjutnya apa? Kita bikin lagi section dengan page break karena nih di sini sudah ada judul bab 2 ya, teman-teman. Bapak kira tadi belum ada judul bab 2, ternyata sudah ada judul bab 2 ya. Jadi kita harus bikin atau kita buat lagi page break yang baru. Berarti dari section 4 di sini jadi section 5 nanti. Oke. Sudah, coba kita lihat lagi dari awal ya untuk memastikan. Oke, cover tidak ada halaman, lembar pengesahan sampai daftar isi. Sudah betul ya, insyaallah. Bab 1-nya juga sudah betul. 1, 2. Nah, sekarang kita ke bab 2. Lalu ini kita berikan page break lagi. Ya, kita klik di akhir kalimat. Setelah itu kita ke menu layout, breaks, lalu next page. Kalau judul babnya turun nih kita blok, backspace aja ya. Nah, kita backspace aja. Jadi tidak turun ya judul babnya. Kita lihat sectionnya. Nah, section 4, section 5 ya. Sudah berganti ke section yang baru. Nah, setelah kita buat atau kita masukkan page break dan membuat section baru, kita ulangi lagi ya dengan menonaktifkan link to previous di setiap header dan footer. Ini kita nonaktifkan.
Lalu ini kita hapus karena posisi halamannya bukan di sini. Ya, kita backspace aja, kita blok, kita backspace. Posisi halamannya karena ada judul bab berarti di header, di footer dan di tengah ya. Berarti bottom of page, plain number 2. 3 betul. Ya, 3. And then oke, di halaman selanjutnya berarti kita buat section baru lagi. Ya. Banyak banget Pak sectionnya. Ya, itulah ya. Jadi kita harus teliti dan sabar ya. Ini baru tadi 15 halaman ya kalau nggak salah. Nanti skripsi kalian seperti ini juga ya. Jadi terpakai ilmunya nanti sampai kuliah kalian nanti ya, insya Allah. Oke, karena di sini sudah tidak ada judul bab, ya, setelah bab 2, berarti kita buat section baru dengan page break ya. Kita menambahkan page break kembali. Kita tambahkan di sini ya, di akhir tanda show or hide-nya. Nah, ini yang di sini ya. Jadi sini ke layout lagi, break, lalu next page. Oke, section and break, section break, next page. Nah, ini kita hapus. Kita aktifkan lagi ya, section 5, section 6 ya. Oke, sudah terbentuk section baru. Setelah itu, nah ini nomor halamannya kita hapus. Jangan lupa link to previews-nya di nonaktifkan ya, baik di header ataupun di footer. Setelah link to previews dia nonaktifkan, kita tambahkan nomor halaman sesuai kriteria. Ini di top of page, line number 3. Kok hilang halaman 3-nya? Ya, sudah 1, 2. Jangan terhapus tadi ya. Ini kita tambahin lagi. Tadi hilang ya. Ya. 1. Tadi nggak sengaja mungkin ya, kehapus sama Bapak. Oke. 4. Oke, untuk bab 2 ini halamannya cukup banyak ya. Setelah bab 2 halaman 4 ya. Halaman 4, lalu ada lagi halaman 5 ya. Nah, ini halaman 5. Ini seperti ini aja ya, teman-teman, tidak perlu diutak-atik lagi. Halaman 5, halaman 6. Pokoknya kita ganti section atau kita tambahkan page break itu ketika sudah sudah berganti bab begitu, atau sudah berganti di mana di situ ada judul bab sebelumnya, setelahnya tidak ada judul bab, berarti kita harus menambahkan page break atau section di situ ya. Jadi intinya untuk menambahkan page break itu ketika kita berganti judul bab seperti itu ya teman-teman ya, baik itu ada judul babnya atau tidak ya. Oke, ini masih section 6 betul. Nah, ini sudah masuk ke bab 3 di halaman 8 ya, berarti kita harus membuat page break di halaman ke-7. Nah, dari section 6 ke section 7 berarti nanti. Oke, kita close dulu header and footer ya. Ini 3, 4, 5, 6, 7. Ya, kita buat page break di sini ya, karena ini tanda show and hide yang terakhir ya di sini. Kita ke menu layout, breaks, lalu next page. Section breaknya sudah nambah. Kita hapus dulu, delete. Kita lihat header and footernya kayak sudah berganti section ya, section 6, section 7. Oke. Nah, ini halaman 8-nya posisinya kita hapus karena bukan di footer tapi di header ya, harus karena bukan di footer bukan di header, harusnya di footer. Bapak terbalik mulu ya, header dan footer. Oke. Lihat lagi. Oh, hapus semua ya.
Apakah ada yang salah, teman-teman? Kita lihat dulu. Oh, link to previews-nya kita ini dulu klik ya. Baik di header dan di footer. Pokoknya setelah kita membuat page break baru, jangan lupa link to previews-nya itu harus dinonaktifkan ya. Baik di header dan di footernya. Nah ini setelah kita nonaktifkan, kita hapus. Coba kita lihat. Nah kan nggak kehapus kan sebelumnya halamannya. Sudah oke ya. Ya sudah oke Pak. Ya lanjut ya. Setelah itu kita tambahkan nomor halamannya di footer di tengah ya. Bottom of page, plain number. 12. Oh ya betul ya 12. Kok Pak di bawah juga ikut Pak? Gimana tuh Pak? Kok bisa begitu Pak? Oke kita lihat lagi sudah. Link to previous sudah dinonaktifkan ya. Oh kenapa? Ada yang salah ya tadi. Bapak sampai bab 3. Sorry tadi bab 4 ya. Nggak lihat Bapak. Nah ini ya. 7. Nah ini di sini. Oke, nah itu tadi ya teman-teman ya, ketelitian ya. Kalian harus ingat terakhir kalian kerjakan di halaman berapa, di bab berapa. Nah, tadi Bapak di bab 4, harusnya bab 3 ya. Ya kita cek dulu link to previews-nya di header dan di footer-nya sudah dinonaktifkan atau belum. Sudah ya. Lalu kita tambahkan nomor halaman. Betul ya 8. Nah, kita tambahkan break lagi ya di akhir kalimat dari judul ini ya, bab 3 ini ya. Nah, ini di sini. Lalu layout, break, next page. Ini kita hapus saja. Tadi section 7 ya. Sekarang pasti section 8. Kita aktifkan header footer. Cara mengaktifkan header dan footer tinggal kita klik 2 kali di bagian margin ya, teman-teman. Kita klik 2 kali ya. Section 7, section 8. Kita nonaktifkan dulu link to previews-nya. Di footer juga sama. Lalu baru kita delete nomor halaman. Dan kita ubah di header di kanan atas ya, top of page nomor 3 9. 9 10 11. Nah sudah berganti bab, berarti kita harus menambahkan page break kembali di akhir atau di sebelum bab 4 ya. Kita tambahkan di sini. Kita klik di sini kursornya, lalu layout lagi, breaks, next page. Ini kita hapus. Ya. Lalu setelah itu apa teman-teman? Kita cek ya sectionnya. Sudah betul ya, 8 jadi 9 ya. Lalu kita nonaktifkan link to previous di header and footer ya. Oke. Lalu kita tambahkan nomor halamannya untuk judul bab. Untuk nomor halaman yang terdapat judul bab itu berarti di bawah di tengah ya. Bottom of page, plain number 2. 12 betul ya. 12. Di sini ada. Ini belum Bapak hapus ya. Ya hapus saja, nggak apa-apa. Ya, itu tadi ketelitian ya. 12. Tambahkan karena bab 4-nya 2 halaman, berarti halaman yang kedua dari bab 4 itu sudah berganti section atau kita harus tambahkan page break lagi ya. Kita klik di akhir halaman pertama bab 4.
lalu layout, breaks, next page, nah section 9, section 10 kita nonaktifkan link to previews-nya baik di header or di footer ya. Lalu ini kita hapus dan posisi halamannya di header atau di top of page line number 3. Oke, 12, 13 and selesai sampai di bab. Nah, untuk daftar pustaka sampai riwayat hidup itu posisinya di bawah tengah ya, teman-teman ya. Posisinya di bawah tengah, berarti di sini kita tambahkan page break lagi setelah bab 4 yang terakhir ya. Berarti di sini layout, breaks, next page kita hapus saja ya, tidak turun judulnya. Kita aktifkan header footernya ya, section 10, section 11, link to previews jangan lupa dinonaktifkan baik di header dan di footer, and then kita hapus, posisinya kita ganti di bawah tengah posisi nomor halamannya. Oke, bottom of page plate number 2. Oke, 14, 15. Oke, sekarang kita cek dari awal sampai akhir lagi. Tombol show or hide-nya kita nonaktifkan dulu ya teman-teman, biar tidak bingung. Oke, kita mulai dari cover. Cover baik di header and di footer tidak ada nomor halaman. Lembar pengesahan. Nah, lembar pengesahan mulai dari Romawi 1, lembar persembahan Romawi 2, motor Romawi 3, kata pengantar Romawi 4, daftar isi ada 2 halaman berarti sampai Romawi 6. Semuanya betul ya, baik posisi dan jenis nomor halaman atau angka halamannya ya. Lanjut ke bagian bab 1 sampai bab 4. Bab 1 karena ada judul bab berarti di bawah tengah nomor halamannya nomor 1. Setelah itu masih bab 1 berarti di pojok kanan atas tidak ada judul bab ya, nomor 2. Nah, langsung masuk ke bab 2 berarti ada judul bab di pojok di bawah tengah nomor 3, tidak ada judul bab di pojok kanan atas nomor 4, masih di pojok kanan atas 5 karena tidak ada judul bab ya, 6, 7. Oke, masuk ke bab 3 halaman 8 di bawah tengah ya karena ada judul bab. Lalu halaman 9 tidak ada judul bab berarti di pojok kanan atas, benar. 10 juga di pojok kanan atas, 11. Masuk ke bab 4. Bab 4 di halamannya di pojok di bawah tengah ya, nomor 12. Bab 4 ada 2 halaman, halaman keduanya tidak ada judul bab berarti di pojok kanan atas, halaman 13. And then daftar pustaka dan riwayat hidup di bawah tengah ya, nomor halaman 14 sampai 15. Oke, sudah betul. Alhamdulillah. Itu ya teman-teman ya, langkah-langkahnya ya. Jadi Bapak akan coba review ya dari awal yang telah kita lakukan untuk membuat nomor halaman. Yang pertama adalah pastikan TA kalian itu sudah fix ya, sekurang-kurangnya 95% itu yang pertama ya. Setelah itu kita harus mengetahui dulu teknis dalam membuat nomor halaman tadi. Kita memerlukan page break. Page break itu kita butuhnya next page untuk membuat section baru ya. Lalu kita membutuhkan untuk menonaktifkan link to previews dan di first page. Dan yang paling penting adalah setelah itu kita harus tahu jenis-jenis format nomor halaman ya. Seperti tadi mulai dari cover itu tidak ada nomor halamannya. Lalu setelah itu lembar pengesahan sampai daftar isi itu nomor halamannya adalah angka Romawi ya. Lalu setelah itu mulai
bab 1 sampai bab 5 atau bab 4 itu nomor halamannya berupa angka, dan untuk halaman yang terdapat judul bab, baik itu bab 1 sampai bab 5, berarti posisi halamannya di bawah di tengah, sisanya di pojok kanan atas. Nah, seperti itu. Setelah kita tahu teknisnya, yang paling penting adalah kita harus teliti dan sabar dalam membuat nomor halaman ini ya, teman-teman ya. Itu ya, mungkin yang bisa Bapak sampaikan untuk tutorial membuat nomor halaman. Semoga teman-teman bisa mempraktikannya di TA teman-teman masing-masing. Apabila ada kesulitan, silakan jangan malu untuk bertanya. Bagi teman-teman yang sudah berhasil, alhamdulillah, jangan pelit dengan ilmu kalian. Silakan kalian coba, kalau ada teman yang membutuhkan bantuan, silakan kalian bantu ya, teman-teman yang sudah bisa, agar ilmu kalian semakin berkah ya, dan mendapatkan ilmu jariah ya, seperti itu teman-teman. Dan insya Allah ilmu untuk membuat nomor halaman ini akan kalian pakai sampai kalian kuliah nanti ya. Kalian kuliah nanti akan membuat skripsi ya, seperti itu, atau tesis mungkin sampai S2 sampai S3 ya, sama seperti ini konsepnya. Jadi insya Allah ini akan berguna sampai kalian pendidikan yang paling tinggi nanti ya, seperti itu teman-teman. Oke, itu aja ya dari Pak Yuda, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.